Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Di antaranya adalah kemudahan bagi kita untuk menunaikan ibadah salat subuh di hari ini, hari Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqad At-Taifah An-Najiyah Al-Mansyurah, yaitu akidah golongan yang selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, ya, sesuai catatan saya, kita sampai di pertanyaan yang ke-7. Betul ya jemaah sekalian. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-8. Ya. Sini di file Arabiknya di halaman ke-32. Ya. Ya. Beliau memberikan pertanyaan di sini. Kam syurutul ibadah? Ya, kam syurutul ibadah? Ada berapa syarat-syarat ibadah itu? Ada berapa syarat-syarat ibadah? Ya, maksudnya itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah sudah kita jelaskan, yaitu satu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu sifatnya hati, ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, supaya ibadah diterima apa syaratnya? Beliau menjelaskan al-awwalu sidqul azimah. Yang pertama adalah sidqul azimah. Ya, kejujuran di dalam tekad. Ya, kejujuran dalam tekad. Ya, sidq itu kejujuran, al-azimah dalam tekad. Wa huwa syartun fi wujudiha, yang mana ini merupakan syarat terwujudnya ibadah. Ya, terjemahkan di sini tekad yang jujur yang merupakan syarat terwujudnya ibadah. Kemudian yang kedua, ats-tsani, dari syarat-syarat diterimanya ibadah jemaah sekalian, kata beliau adalah ikhlasun niyyah. Ya, ikhlasun niyyah, ikhlas di dalam niat. Ya, jadi tujuan orang yang beribadah itu apa? Kalau tujuannya ikhlas, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala di sisinya, mengharapkan surga Allah, dijauhkan dari api neraka, mengharap ridhonya, maka ini dinamakan orangnya mukhlis, orangnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada unsur bukan karena riya, sum'ah dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang masuk ya dalam diri kita jemaah sekalian perasaan-perasaan ingin dipuji dan sebagainya, maka solusinya adalah dengan menjauhkan. Ya, dengan menjauhkan niatan tersebut, kembali kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak membatalkan amalan, tapi dijauhkan. Ya, bila perlu kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali kepada keikhlasan. Karena masalah niat ini seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah seperti bahrun la sahilalah, yaitu lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi, ya. Jadi sangat luas sekali. Semakin kita hati-hati, semakin
selamat. Saya ulangi, niat itu semakin hati-hati dari berbagai rintangannya, maka semakin selamat. Semakin bermudah-mudah, maka dikhawatirkan dia terjatuh kepada niatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalits, kemudian yang ketiga, muwafaqatus syara' alladzi amara Allah taala, menyesuaikan atau bersesuaian atau sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Alla yudanu illa bihi. Ya, agar seseorang itu tidak beragama kecuali dengannya. Ya, sehingga syariat itu menjadi landasan agamanya. Ya, artinya ibadah yang dia lakukan itu ada contohnya sesuai tuntunan dalam agama. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada landasannya. Ya, jadi tidak cukup hanya niat yang ikhlas, tapi juga butuh kepada kesesuaian ibadah tersebut terhadap perintah agama. Ya. Wa huma syartan fi qabuliha, dan poin yang kedua dan yang ketiga ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Kalau yang pertama itu syarat terwujudnya ibadah. Kalau yang kedua sama yang ketiga adalah dua syarat diterimanya ibadah. Ya, agar lebih jelasnya, di sini saya bawakan sebuah penjelasan ya dari salah seorang masyayikh. Ya, coba kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-'aziz: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hadhihi al-ayah al-karimah. Ya, beliau adalah Syekh Sa'ad bin Mudaisis As-Suwailimi Al-Anazi. Ya, beliau salah seorang pengajar jamaah sekalian di Jamiah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Qism Usuluddin. Ya, jadi di Saudi itu ada ibu kotanya di Riyadh, itu ada universitas yang sangat terkenal sekali namanya Universitas Muhammad bin Saud Jamiatul Imam, ya, biasa dikenal dengan Jamiatul Imam, yang mayoritas mahasiswanya itu dari dalam, dari orang Saudi sendiri. Ya, menerima dari luar tapi sedikit, tidak banyak. Dan ini levelnya ya bisa dibilang nomor 1 ya di Arab Saudi, jamiah tersebut dari sisi agama, karena memang mayoritas ya mungkin bisa dikatakan 85% dari kalangan dalam ya mahasiswanya. Dan Ustadz Irwandi juga dari jamiah ini ya, S2-nya kemudian juga S3-nya, Jamiah Imam, Jamiatul Imam ya, sehingga yang diterima itu sangat sedikit sekali. Ya, biasanya menerimanya itu bukan S1 tapi S2 atau S2 ya. Nah, demikian. Ya, coba kita simak penjelasan beliau. Ya, jadi beliau di sini menyebutkan ayat dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, yaitu iqamatul ubudiyah. Ya, jadi kita hidup ini untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dan tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia. Jadi bukan untuk bersenang-senang semata, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita, tapi untuk tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah dan menjadi hamba Allah. Ya, sehingga kita ini sebagai orang merdeka jemaah sekalian, tetapi kita adalah hamba. Ya, kita secara warga negara orang yang merdeka, tapi kita ini hamba. Menghamba kepada siapa? Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bebas berbuat semau kita, ya, tetapi kita diatur. Kita diatur, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa Ramadan, diperintahkan untuk demikian dan demikian, dilarang dari perbuatan-perbuatan yang haram, berarti kita terikat aturan. Nah, kenapa kita terikat aturan? Karena yang membuat alam semesta ini
Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengharuskan kita untuk taat. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah kita dimudahkan masuk ke dalam surganya. Dan kalau kita tidak taat, durhaka, maka kita dikhawatirkan termasuk dari orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dari ayat tersebut kata beliau, apa ibadah itu? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, liya'budun. Apa ibadah itu? Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, beliau di sini menukil definisi ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang merupakan definisi yang paling mencakup tentang ibadah, yaitu satu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan yang zahir maupun yang batin, ucapan maupun perbuatan. أن بعض الناس يقتصر فهمه على العبادات الكبيرة الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة والصيام، وأمر الزكاة أو أمر العبادة أشمل وأكثر فتبسمك في وجه أخيك. Ya, sehingga dengan definisi tersebut ya kita bisa membedakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Sebagian manusia, kata beliau, mengkhususkan ibadah itu pada sesuatu yang besar saja seperti sholat, puasa, zakat, haji. Padahal ada hal-hal yang di luar itu yang juga termasuk bentuk ibadah. Beliau mencontohkan tabassumu wajhika li akhika shadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk bentuk sedekah. Berarti termasuk nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidur kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala menguatkan ibadah kita, maka hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah, bernilai ibadah. Ya, bukan tidurnya ibadah, tetapi niatan kita menjadikan tidur tersebut penguat ibadah kita kepada Allah, bernilai pahala. Ya, kemudian juga silaturahim, menyambung tali silaturahim dengan keluarga kerabat kita. Ini juga termasuk bentuk ibadah. Zikir kepada Allah juga termasuk bentuk ibadah. Ya, semuanya adalah termasuk amal-amal perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Dua syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat yang pertama, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa antum mencatat ya dalilnya. Mungkin di sini Syekh tidak menyebutkan detail ya. Ya, surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. 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 Ada tersebut dalam hadis qudsi ya, selain ayat surah Al-Bayyinah ayat yang kelima tadi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, ana aghnas syuraka ya'ni syirk. Ya, aku adalah yang paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan. Ya, Allah berfirman demikian, ana aghnas syuraka 'ani syirk. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan. Ya, kalau seseorang ibadah karena aku dan juga yang lain, maka aku tinggalkan ya dia dan juga sekutunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, maka hal tersebut kepada yang aku dipersekutukan dengannya dan aku berlepas diri. Ya, syarat yang kedua adalah al-muwafaqah, ya bersesuaian.
في سنة النبي عليه الصلاة والسلام Ya, والمنهاج sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. عليه الصلاة والسلام فيها في العبادة كما قال الله عز وجل وأن تطيعوه تهتدوا وقال وما آتاكم الرسول Ya, ini dalilnya bisa dicatat ya. Untuk syarat yang ketiga kalau menurut Syekh di sini, menurut kitab kita ya, yang ketiga, tapi secara keumuman para ulama menyebutkan ini syarat yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai contoh syariat. Nah, ini dalilnya surah An-Nur ayat yang ke-54. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, An-Nur 54 dan Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, ini juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah ya, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka hal tersebut tertolak. Ya, bisa dilihat dalam Sahih Muslim, itu di layar terlihat ya. Nomor hadis dalam juz 3 1343. Nah. Ya, maka perbuatan apa saja yang dianggap ibadah tapi tidak ada petunjuknya dalam Quran maupun dalam sunnah, maka hal tersebut mardudun ala sahibi, tertolak kepada pelakunya. Ya, maksudnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena kehilangan syarat yang kedua. Pak Sam. Begitu. Nah. Ya, sekarang beliau memberikan contoh-contoh ya berkaitannya dengan dua kaidah tersebut. Contoh-contoh tentang masalah niat yang ikhlas dan mutaba'ah. Ya, contoh yang pertama tentang sholat jemaah sekalian. Sholat yang dilakukan sebagian orang, kata beliau, ini diantara mereka ada yang mengerjakannya dengan musri'an, dengan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dan dia menyia-nyiakan banyak hal tentang sholat tersebut. Kalau kita perhatikan orang tersebut dalam kaidah yang pertama tentang ikhlas, dia pasti ikhlas, insya Allah ikhlas. Tetapi dalam hal yang kedua, maka sholat yang dia lakukan tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya betul, sholat duhur, sholat asar, sholat sunnah misalnya. Tetapi caranya di dalam mengerjakannya tidak sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia ikhlas, tetapi dia keliru, dia tidak menerapkan kaidah yang kedua, yaitu sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali penjelasan yang bagus ya. Jadi selama ini yang kita fahami kan mengikuti sunnah itu dalam ibadah tersebut. Ternyata di dalamnya juga perlu kesesuaian dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sholat yang dilakukan oleh hamba ini sesuai sunnah, ada contohnya, sholat wajib maupun sholat sunnah, tetapi pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sholatnya Nabi SAW bagaimana? Sholatnya khusyuk, sholatnya tumakninah, sholatnya dengan baik. Nah, di sini beliau lebih lanjut menjelaskan. Ya, menunjukkan tentang hal ini adalah dalil tentang hal ini, ya, bahwasanya tidak bermanfaat hal tersebut, yaitu dalil tentang ini hadis musii'us shalah, hadis orang yang sholatnya tidak baik. Ya, ada seorang sahabat yang masuk masjid, kemudian orang itu sholat sampai selesai, lalu ngasih salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan, sholatlah kembali karena engkau sebetulnya belum sholat. Ya,
Sepertinya orang tersebut tergesa-gesa sholatnya, tidak sesuai rukun dan wajib-wajib sholat, sehingga secara zahir dia sholat, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai contoh Nabi SAW. Memenuhi syarat niat, tetapi tidak memenuhi syarat yang mutaba'ah atau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, sebagian orang itu mengatakan bahwasanya cukup niatan yang baik. Aku melakukan satu amalan ini, perbuatan ini niatku baik, niatku ikhlas. Ya, kita katakan sebagaimana perkataan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridinil khair lam yablughu. Ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan itu tidak kesampaian. Berapa banyak orang yang kepingin kebaikan tapi tidak kesampaian. Ya, orang-orang di luar Islam itu kepingin apa sama sekalian? Ya, tapi mereka nggak kesampai kepada hidayah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak kesampaian. Artinya meskipun niatnya ikhlas, dia kepingin ibadahnya diterima, tapi sayang sekali syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya, contoh yang kedua. بعض الناس اليوم يكتب ما شاء الله تبارك الله على السيارات وفي البيوت ويكتبون ويعتقدون ان هذا الفعل من الاسباب التي تدفع به العلم، فهل هذا الفعل شرعي؟ الجواب لا. لم يكن هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه يستدفع العلم ويحصل الناس، يحصل نفسه ويحصل بعض اصحابه بهذه الطريقه، فهذه او بل احد من اصحابه فهذه طريقه محدثه لم تكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يكتبوا على الجلود ما شاء الله تبارك الله ويعلمونها على الإبل، لأن الإبل من أنفس أموال العرب. Ya, contoh yang kedua, ada sebagian orang itu yang menuliskan ya, sesuai yang beliau sampaikan ya, di mobilnya itu tulisan Masya Allah atau Tabarakallah. Nah, ini menurut beliau tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Meskipun dimaksudkan oleh orangnya untuk menolak ain atau menolak pandangan mata supaya tidak terkena ain. Ain itu maksudnya orang melihat karena dengki, karena takjub. Lalu kemudian benda tersebut atau barang tersebut bisa celaka. Nah, orang tersebut niatannya menolak ain, dia tulis Masya Allah. Nah, ini tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Beliau sebutkan bahwa di masa dahulu itu onta-onta yang dipakai itu tidak ada yang dituliskan seperti itu. Padahal unta termasuk ya harta bangsa Arab yang paling mahal, yang paling luar biasa. Tapi tidak ada yang dituliskan seperti itu. Sehingga di sini beliau menjelaskan tidak ada tuntunan untuk menuliskan hal tersebut untuk menolak ain, baik di balik mobil maupun di dinding dan sebagainya. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. الواجب الإنسان تقوى، فالبدعة يجب على المسلم أن يتركها لأنها ليس عليها أمر الشارع. Ya, sehingga kebid'ahan ini sesuatu yang harus dijauhi seorang muslim karena tidak ada tuntunannya secara syar'i. عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة ونبعد عنا البدعة. Ya, di akhir penjelasan beliau memohon kepada Allah agar kita di atas as-sunnah dan menjauhkan kita dari kebid'ahan. Baik. Kita lanjutkan ya, jamaah sekalian. Ini insyaallah penjelasan pertanyaan yang ke-8 ya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-9. Ma huwa sidqul azimah? Apa yang dimaksud dengan tekad yang jujur? Huwa tarkut takasul wat tawani, artinya adalah tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai serta mengerahkan segala potensi agar perbuatan seseorang bersesuaian dengan ucapannya. Tarkut takasul wat tawani wa badlul juhdi fi an yusaddiqa qawluhu bi fi'lihi. Ya, jadi tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai serta mengerahkan kesungguhannya agar perbuatan seseorang bersesuaian dengan ucapannya.
Ya, di sini beliau berdalil ya dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saff ayat yang kedua sampai yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kenapa kalian ini berkata sesuatu? Kenapa kalian mengatakan sesuatu? Ma la taf'alun, apa yang kalian tidak mengerjakannya. Kabura maqtan 'indallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun, kalau kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ya, coba kita lihat tafsirnya dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini jemaah sekalian. Ai lima taquluna al-khair, ya kenapa kalian mengatakan sesuatu kebaikan? Kalian memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Wa rubbama tamaddahtum bihi, barangkali kalian ingin mendapatkan pujian dengannya. Ya karena ngasih motivasi orang lain untuk berbuat baik. Kan kesannya apa? Kesannya kita sudah menjadi orang yang baik. Kesan di orang lain kan seperti itu ya. Padahal wa antum la taf'aluna, padahal Anda sendiri tidak mengerjakannya. Ya, misalnya dalam dunia media sosial misalnya ya, memotivasi orang lain ya dalam share yang kita sampaikan. Ini kalau bisa kita sendiri sudah mengerjakannya atau melakukannya. Ya, jadi kalau kita mengajak maka kita sendiri hendaknya sudah melakukannya. Ya, terlebih lagi orang-orang yang menyampaikan kebaikan, ya termasuk ya seorang khatib, ya seorang dai, seorang ulama, ya dia mengajarkan kepada umat nasihat, menyampaikan kebaikan, maka hendaknya mereka menjadi contoh dalam kebaikan tersebut secara amalan. Ya, cara amalan ya. Perkataan sudah disampaikan, tinggal amalan. Wa tanhauna 'anil syarr, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa rubbama nazzahtum anfusakum anhu. Ya, tetapi kalian sendiri tidak melakukannya. Wa antum mutalawwithuna wa muttasifuna bih. Ya, kalian melarang kemungkaran, keburukan, tapi kalian ternodai dan kalian tersifati dengan keburukan tadi. Ya. Fahal taliqu bil mu'minin, ya, apakah layak bagi orang-orang yang beriman seperti ini keadaannya yang buruk? Amin akbaril maqti' indallah, ya, ataukah termasuk dari sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba yang mengatakan apa yang dia tidak perbuat. Walihada yanbaghi lil amir bil khair, karena itu nasihat Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, orang yang memerintahkan kebaikan, an yakuna awwalan nas, hendaknya menjadi orang yang pertama kali mengerjakannya. Gitu ya. Orang yang memerintahkan kebaikan, hendaknya orang yang pertama kali mengerjakannya. Ya, dulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mau menyampaikan hadis tentang berbekam, itu beliau manggil tukang bekam. Lalu beliau minta supaya beliau dibekam. Baru beliau menyampaikan hadis tentang bekam. Nah, sampai seperti itu ya. Tingkat kualitas keistiqomahannya para ulama di zaman dulu, takutnya mereka akan tidak mengerjakan apa yang disampaikan. Padahal bukan sebuah keharusan di sini. Tapi Imam Ahmad saking khawatirnya, ya beliau sendiri manggil tukang bekam, dibekam baru menyampaikan tentang hal tersebut. Ya. Artinya pas pembahasannya masalah itu ya, beliau tidak ingin menyampaikan sebelum beliau sendiri melakukannya. Walil manahi 'anil syarr, saya ulangi, walin nahi 'anil syarr, dan bagi orang yang melarang perbuatan buruk, perbuatan mungkar, an yakuna ab'adan nasi minhu, hendaknya menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan mungkar tadi. Ya, di sini beliau juga menyebutkan firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, kalian membaca Alkitab,
Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Juga perkataan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak ingin untuk menyelisihi apa yang aku larang kalian darinya. Ya. Jadi aku memerintahkan kalian, aku larang kalian dari sesuatu, aku nggak ingin melanggar. Kata siapa ini? Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, jadi ini merupakan keistiqomahan para nabi, para rasul dan para ulama dalam penyampaian nasihat. Mereka orang yang pertama kali melakukan yang diperintahkan oleh dirinya sendiri dan menjauhi apa yang dilarang oleh dirinya. Ya. Sampai di situ ya tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan ini merupakan tafsir yang sangat indah jemaah sekalian. Tafsir As-Sa'di sesuai dengan manhaj salaf, dan metode yang beliau sampaikan sangat gamblang, sangat jelas, tidak berdalam-dalaman tentang tafsir, tetapi jelas ya, mencakup masing-masing tafsiran ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, termasuk tafsir yang sangat baik dan cukup ya bagus sekali kalau seseorang memulai dengan tafsir ini ya, tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sebelum masuk kepada tafsir-tafsir yang lebih dalam ya, seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir ya, yang itu adalah sangat dalam jemaah sekalian. Tafsir As-Sa'di barangkali bisa menjadi awalan ya, termasuk tafsir Al-Muyassar ya, terbitan, ada beberapa tafsir Al-Muyassar, salah satunya terbitan percetakan ya Malik Fahad di Arab Saudi. Ini juga bagus tapi relatif lebih ringkas daripada tafsir As-Sa'di ya. Boleh saya nasihatkan, tafsir As-Sa'di ini sangat indah dan luar biasa ya, karena penulisnya adalah seorang yang berakidah salaf dan beliau adalah gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, baik, kembali kepada kitab kita jemaah sekalian. Ini adalah penjelasan pertanyaan yang kedua. Ya, jadi kesimpulannya apa? Yang dimaksudkan dengan tekad yang jujur, tidak bermalas-malasan dan tidak bersantai-santai. Ya, memang ibadah itu perlu kepada mujahadah, perlu kepada kesungguhan. Ya, mau sholat subuh, ya pagi-pagi, ya di saat subuh, di saat dingin, di saat dia ingin untuk melanjutkan tidurnya, muadzin mengumandangkan adzan. Nah, di situ bergolak, apakah berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah ataukah kita melanjutkan tidur kita. Ketika seseorang mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan persaksian dari para malaikat, dan dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini butuh perjuangan. Puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang berpuasa ataukah yang melanggarnya. Ya, dan begitulah seluruh ibadah perlu kepada kesungguhan. Ya. Innama hiya sabru sa'ah. Ya, kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, dunia itu adalah kesabaran yang sesaat. Ya, jadi kita berpayah-payah ibadah itu tidak lama. Ya. Insyaallah sebatas umur kita saja jemaah sekalian. Habis itu apa? Menerima hasilnya di akhirat. Ya, jadi kita sholat ini karena kita masih hidup. Jadi kalau kita sudah wafat nggak bisa sholat lagi. Nggak bisa ke Al-Muttaqin, nggak bisa ke masjid-masjid yang lain. Kita puasa Ramadan karena masih hidup. Kalau sudah wafat tidak bisa lagi. Ya, karena itu kesungguhan dalam ibadah ini sangat diperlukan, dan kesungguhan inilah yang membuat seseorang insya Allah bisa istiqomah dalam amalnya. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-10. Ma makna ikhlasun niyah? Apa makna ikhlas di dalam niat jemaah sekalian? Ya, huwa an yakuna muradul 'abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinah ibtigha'a wajhillah ta'ala. Yaitu keinginan seorang hamba dalam seluruh perkataannya, perbuatannya yang zahir maupun yang batin adalah ibtigha' wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya orang yang beriman akan dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu ketika di padang mahsyar. Dan yang kedua ketika di surga. Ketika di mana? Di surga. Ya, sehingga kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala di sisinya, kita mengharapkan ganjaran di akhirat nanti, dan ini merupakan keinginan setiap mukmin di dalam melakukan ibadah. Ya, di sini beliau menyebutkan di antara dalilnya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama baginya. Ya, memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ya, mereka dengan ikhlas di dalam menjalankan agama, hunafa, dalam keadaan sebagai orang-orang yang jauh dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Lail 19 sampai 20, ya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sebuah nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, ya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Kemudian dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillah, ya, sesungguhnya kami memberi kalian makanan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan dari kalian itu apa? Balasan. Wala syukura, tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, ya, perlu mengingat ayat ini jemaah sekalian. Al-Insan ayat yang ke-9, bahwasanya tujuan dari zakat, infak, sedekah itu semua adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari balasan. Bukan mencari apa? Ucapan terima kasih, bukan mencari sesuatu yang sifatnya keduniaan, tapi mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah", barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harthih, ya, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Ya, surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menyebutkan ayat-ayat, ya, dan juga banyak hadis-hadis tentang masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi keharusan bagi setiap kita untuk di dalam beramal meniatkan, ya, amalan kita tersebut semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan ya jamaah sekalian, sudah jam 6 kurang 5 menit sampai ayat sampai pertanyaan yang ke-10. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa beramal solih dengan niat mengharap ridha Allah Azza wa Jal sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan beramal solih sehingga wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.